lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Miss Asma. Saya dari Cakrawala Center. Hari ini kita akan membahas materi mengenai PPU, yaitu pengetahuan dan pemahaman umum 2020. Nah, di sini aku punya 18 soal ya. Nah, kita bahas soal pertama, yaitu langsung saja maaf ya. Jadi kita langsung aja baca ke soalnya, karena kalau baca dari keseluruhan itu tentunya pasti capek ya. Jadi kita langsung ke nomor 1, yaitu kalimat yang mengandung makna lain dari yang tertulis adalah. Nah, maksudnya apa? Jadi di sini kalimat yang mengandung makna lain dari yang tertulis: A. Kalimat 1, B. Kalimat 2, C. Kalimat 4, D. Kalimat 5, dan E. Kalimat 6. Nah, kira-kira apa ya kalimat yang mengandung makna lain? Kalimat 1, lihat, berdasarkan sejarahnya nasi goreng bermula dari kebiasaan masyarakat Tionghoa yang tidak suka menyantap makanan dingin. Oke. Ada ya di sini, yang mana? Yang ini nih, suka menyantap makanan dingin. Nah, lanjut kita ke nomor 2. Karena tidak mau membuang sisa makanan, mereka menggoreng nasi yang sudah dingin dengan tambahan bahan dan bumbu sehingga dikenal sebagai nasi goreng. Oke, lalu kalimat yang keempat, mereka kemudian membuat nasi goreng yang khas dengan bumbu dan cara menggoreng yang berbeda. Dan kalimat yang kelima, yaitu seiring dengan berjalannya waktu, nasi goreng lebih dikenal dengan makanan khas Indonesia. Dan yang keenam adalah perbedaan nasi goreng Indonesia dengan nasi goreng di Tiongkok adalah penggunaan kecap manis. Kira-kira mana ya mengandung kalimat yang mengandung makna lain yang dari yang tertulis ini? Yaitu yang ini nih, kalimat pertama. Kenapa? Karena di sini ada suka menyantap makanan dingin. Maksudnya apa ya? Jadi bukan berarti menyantap itu memakan, menyantap itu artinya memakan makanan dingin yang kayak terbuat dari es atau yang dingin banget, bukan ya. Jadi menyantap makanan dingin ini diartikan sebagai makanan yang sudah tidak hangat lagi, makanan yang sudah tidak fresh, sehingga makanannya itu berada di suhu yang stabil dan sudah tidak fresh intinya gitu. Jadi kalimat makna lain dari yang tertulis itu yang benar adalah kalimat 1, yaitu yang A. Lanjut, nomor 2. Kita baca lagi soalnya. Kata yang tepat untuk menyimpulkan situasi dalam bacaan tersebut adalah, nah ini kan isinya itu tentang pembuatan nasi goreng ya, sejarah membuat nasi goreng. Nah, kira-kira apa ya makna dari semua bacaan ini? Kira-kira jadinya kemana ya? Jatuhnya A. Optimis, B. Kreatif, C. Variatif, D. Ekspresif, E. Analogis. Nah, tentunya karena ini sejarah dari nasi goreng ya teman-teman. Nah, dari sejarah nasi goreng ini dan asalnya dari Tionghoa, terus nasi goreng ini diolah yang asalnya dari makanan dingin menjadi makanan yang siap saji, yaitu makanan yang diolah kembali gitu. Nah, khasnya dari Indonesia ini, makanan ini menggunakan kecap manis. Berarti ini sungguh kreatif ya, sungguh kreatif sekali, yang asalnya tidak bisa dimakan menjadi bisa dimakan lagi teman-teman, bahkan lebih enak lagi rasanya. Jadi nomor 2 ini yaitu isinya adalah yang B, yaitu kreatif. Betul. Lalu yang ketiga, bentar kita share dulu ya. Yang ketiga, nah kita baca dulu soalnya. Kalimat 7 dalam bacaan tersebut akan menjadi bermakna bila dilengkapi dengan kata-kata titik-titik. A, mana kalimat 7 ya? Kalimat 7 tadinya ini. Hal ini titik-titik. Nasi goreng Indonesia identik dengan warna coklat yang titik-titik selera. Nah, pilihannya itu yang ini. A, sajian mendorong, B, resep mendekatkan, C, menu menggoda, D, hidangan membuka, E, tampilan menggugah. Kira-kira apa ya isi yang paling tepat?
Nah, tentunya hal ini membuat titik-titik nasi goreng di Indonesia identik dengan warna coklat yang titik-titik selera. Selera. Masa sih yang A? Enggak dong. Yang B? Enggak. Yang C? Enggak. Yang D? Enggak. Yang E? Nah, yang E ini masuk. Karena apa? Karena yang E ini adalah tampilan dan menggugah. Coba kita masukkan ke kalimatnya. Hal ini membuat tampilan nasi goreng identik dengan warna coklat yang menggugah selera, dan tentunya pilihan paling tepat adalah yang betul teman-teman. Lanjut ke nomor 4, langsung baca soalnya. Yang nomor 4 yaitu hubungan kata robot dan kata paket sama dengan hubungan kata nelayan dan kata titik-titik. A. Rumput laut, B. Perahu, C. Ikan, D. Ombak, E. Jangkar. Apa ya? Nah, sebelum ke soalnya, kita baca dulu di atasnya ini. Nah, pertanyaannya gini, hubungan kata robot dengan kata paket yang sama dengan hubungan kata nelayan dengan kata di sini soalnya, pernahkah Anda membayangkan ada robot datang mengantar paket yang Anda pesan secara online? Jadi di sini adalah kata membayangkan robot datang mengantar paket. Nah, kira-kira hubungan kata nelayan, biasanya nelayan itu mengantar apa ya? Rumput laut kah? Perahu kah? Ikan kah? Nah, ikan bisa jadi nih. Yang D, ombak. Ombak enggak deh. Yang E, jangkar. Belum tentu. Jadi pilihan yang paling tepat itu adalah yang C ya. Jadi yang masuk akal aja. Lanjut ke nomor 5. Oke, nomor 5. Kita lihat soalnya dulu. Kenapa ya? Nomor 5. Nah, gini aja ya. Nah, nomor 5. Kata yang memiliki makna lebih luas dari kata truk dalam kalimat 9. Nah, kita lihat langsung kalimat 9-nya apa. Apa ya kalimat 9-nya memang? Nah, dengan inovasi berikutnya, mungkin saja suatu hari nanti akan ada truk pengirim paket yang datang ke rumah dalam bentuk robot seperti digit. Nah, kata yang memiliki makna lebih luas dari kata truk, apa ya teman-teman? A. Bahan bakar, B. Sopir, C. Jalan, D. Mobil, E. Angkutan. Apa ya kira-kira? Truk itu apa sih? Truk itu kan kendaraan, jadi apa ya makna luas dari kendaraan ini? Ya, betul, isinya adalah yang E, yaitu angkutan. Oke, lanjut nomor 6. Kata terkemuka dalam kalimat 3 berasosiasi dengan kata, lihat kata 3 langsung. Dalam beberapa tahun terakhir, sebuah perusahaan terkemuka di Amerika Serikat menjadi perusahaan pertama yang menggunakan robot. Nah, kata terkemuka di sini lebih ke apa ya? A. Terbaik, B. Canggih, C. Cerdas, D. Teratas, B. Besar. Nah, apa ya? Perusahaan terkemuka di Amerika Serikat menjadi perusahaan pertama yang menggunakan robot. Nah, berarti kata yang paling tepat, kata terkemuka ini yaitu yang isinya adalah terkemuka. Artinya yang terbaik bisa, yang tercanggih bisa, yang terhebat bisa, yang teratas bisa, yang terbesar bisa, tapi yang lebih tepatnya adalah yang teratas. Oke, berarti yang D. Lanjut nomor 7. Itu rasa menaiki tangga, mengatasi banyak rintangan dan berbagai medan dapat dilintasi pada kalimat 6. Itu dapat diperbaiki menjadi mana kalimat 6? Lihat dulu. Digit dilengkapi sensor sehingga membuatnya lincah menaiki anak tangga, mengatasi banyak rintangan dan berbagai medan dapat dilintasi.
Nah, kalimat ini kan belum tepat ya. Kira-kira mana nih yang paling tepat? A. Menaiki anak tangga. A. Menaiki anak tangga, banyak rintangan dapat diatasi dan berbagai medan yang dilintasi. B. Dinaiki anak tangga, mengatasi banyak rintangan dan melintasi berbagai medan dilintasinya. Lanjut. Bentar. Oh ini nih ya, apa ya, disimpan. Ya, mana ini? Oh ini. Yang C, menaiki anak tangga, mengatasi banyak rintangan dan melintasi berbagai medan. D, dinaiki anak tangga, banyak rintangan yang diatasi dan berbagai medan dilintasinya. E, menaiki anak tangga, diatasinya banyak rintangan dan dapat dilintasi berbagai medan. Kalimatnya sungguh banyak ya. Jadi, yang bisa dikaitkan secara rangkum dan efektif serta tetap baku, yang paling tepat yaitu pilihan yang C, yaitu menaiki anak tangga, mengatasi banyak rintangan, dan melintasi berbagai medan. Betul. Lalu yang ke-8, lihat soalnya. Kelompok kata dalam bacaan tersebut yang memiliki pola makna yang sama dengan nasi goreng adalah kelompok kata tersebut yang dalam bacaan tersebut yang memiliki pola makna yang sama dengan nasi goreng. Nasi goreng itu kan sebuah makanan ya yang sudah jadi, yang sudah terbentuk. Kira-kira dari bacaan ini apa ya? Yang pertama, Miss bacain dulu ya. Sejak pertama kali diluncurkan, program Merdeka Belajar sukses mengakselerisasi kualitas pendidikan. Melalui program tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berhasil memperkuat beragam aspek pendidikan, mulai dari kurikulum, penguatan siswa, dan tenaga pengajar, hingga bantuan pendidikan. Merdeka Belajar merupakan suatu pendekatan pendidikan yang membuat peserta didik dapat memilih pelajaran yang diminati secara merdeka. Hal itu dilakukan agar peserta didik dapat mengoptimalkan bakat sehingga mereka dapat memberikan sumbangan terbaik dalam berbagai berkarya bagi bangsa. Merdeka Belajar merupakan konsep pengembangan pendidikan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia industri, dan masyarakat menjadi agen perubahan. Ada 3 indikator keberhasilan program Merdeka Belajar, yaitu partisipasi peserta belajar dan pendidikan Indonesia yang merata, pembelajaran yang efektif, dan ketiadaan ketertinggalan peserta didik. Jadi bacaan ini dari paragraf ini bisa kita simpulkan bahwasanya program Merdeka Belajar ini sukses mengakselerasi kualitas pendidikan sehingga bisa menghasilkan output, yaitu partisipasi peserta pembelajaran dan pendidikan yang merata, lalu pembelajaran yang efektif, serta ketiadaan dan ketertinggalan peserta didik. Pilihan yang pertama yaitu adalah kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan ini polanya sama nggak ya dengan nasi goreng? Yang kedua B, tenaga pengajar. Yang ketiga C, peserta didik. D, pengembangan pendidikan. E, keberhasilan program. Kira-kira apa ini pola makna yang sama dengan nasi goreng? Nasi goreng itu lebih ke hasil ya. Nah, kalau tenaga pengajar dan peserta didik itu lebih ke orangnya yang bertugas dalam proses tersebut. Dan yang pengembangan pendidikan itu lebih ke tekniknya. Serta keberhasilan program itu adalah lebih ke sistem. Jadi pola makna yang lebih sama dengan kata nasi goreng ini adalah yang A, yaitu kualitas pendidikan, yaitu output hasil dari Merdeka Belajar. Lalu yang 9, langsung ke soalnya, yaitu kata merata dalam kalimat 7 memiliki makna yang berlawanan dengan kata merana. A, merata, merata. A, jomplang. B, terfokus. C, terurai. D, berbeda. E, terpusat. Merata. Tentu, kata yang memiliki makna berlawanan dengan kata merata adalah A, itu jomplang. Apa artinya jomplang? Yaitu tidak beraturan, gitu. Lalu yang 10, langsung ke soalnya. Kata dalam bacaan tersebut yang memiliki makna sebenarnya adalah
kata dalam bacaan tersebut yang memiliki makna yang sebenarnya adalah A. Diluncurkan kalimat 1, B. Memperkuat kalimat 2, C. Membuat kalimat 4, D. Berkarya kalimat 5, E. Ketertinggalan kalimat 7. Yang A. Diluncurkan. Ini kan kita tugasnya adalah memilih makna kata yang memiliki makna sebenarnya ya. Kita lihat nomor 1. Sejak pertama kali diluncurkan, program Merdeka Belajar sukses mengakselerasi kualitas pendidikan. Oke, lalu selanjutnya, melalui program tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berhasil memperkuat beragam aspek pendidikan. Oke, lanjut. Merdeka Belajar merupakan suatu pendekatan pendidikan yang membuat peserta didik dapat memilih pelajaran yang diminati secara merdeka. Oke, hal itu dilakukan agar peserta didik dapat mengoptimalkan bakatnya sehingga mereka dapat membantu sumbangan terbaik dalam berkarya bagi bangsa. Oke, lalu yang kalimat ke-7, ada 3 indikator keberhasilan program Merdeka Belajar, yaitu partisipasi peserta belajar dalam pendidikan Indonesia yang merata, pembelajaran yang efektif, dan ketiadaan ketertinggalan peserta didik. Nah, mana nih kira-kira memiliki makna yang sebenarnya? Kalau menurut Miss, kata yang memiliki makna sebenarnya itu ada di kalimat yang C, yaitu membuat kalimat 4. Kenapa? Karena ini lebih realistis ya. Merdeka Belajar merupakan suatu pendekatan pendidikan yang membuat peserta didik dapat memilih pelajaran yang diminati secara merdeka. Oke. Lanjut ke 11. Kalimat yang tidak logis dalam bacaan tersebut adalah kalimat 1, 3, 5, 6, 7. Kalimat 1 adalah sejak pertama kali diluncurkan, program Merdeka Belajar sukses mengakselerasi kualitas pendidikan. Sedangkan kalimat ketiga, mulai dari kurikulum, penguatan siswa dan pengajar hingga bantuan pendidikan. Kalimat kelima, hal itu dilakukan agar peserta didik dapat mengoptimalkan bakatnya sehingga mereka dapat memberikan sumbangan terbaik dalam berkarya bagi bangsa. Lalu kalimat yang keenam, Merdeka Belajar merupakan konsep pengembangan pendidikan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia institusi, dan masyarakat menjadi agen perubahan. Oke, kalimat 7, ada indikator keberhasilan program Merdeka Belajar itu partisipasi peserta dalam belajar yang merata, pembelajaran yang efektif, serta ketiadaan ketertinggalan peserta didik. Kira-kira kalimat yang tidak logis kira-kira apa ya? Betul, yang ini, yang mana, gitu. Merdeka Belajar merupakan konsep pengembangan pendidikan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan keluarga, guru, terus apa ini? Institusi pendidikan, betul. Dunia industri, enggak dong, masyarakat tidak, yang menjadi agen perubahan. Jadi yang tidak logis itu adalah masyarakat dan dunia industri, karena konsep pengembangan pendidikan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan itu terdiri dari keluarga tentunya dan guru serta institusi pendidikan. Begitu. Nomor 12. Apabila gagasan pada bacaan tersebut dipisahkan menjadi 2 paragraf yang padu dan utuh, pengelompokannya kalimatnya adalah lihat. 1. Pohon kemiri merupakan pohon yang memiliki manfaat berlimpah serta mudah dibudidayakan. Pohon ini mudah tumbuh di berbagai kondisi tanah termasuk lempu merah, pasir liat, berbatu dan batu kapur. 3. Pohon kemiri juga tahan dengan kondisi air yang minim. 4. Kondisi tanah yang agak asam dan sedikit basah dengan pH 5,8, pohon ini pun mampu untuk bertahan hidup. 5. Pohon kemiri cukup toleran terhadap kondisi ekstrim dan bahkan dapat tumbuh dengan baik di tanah yang kurang subur. 6. Desa Sigimpu dan Desa Baku-Balu merupakan desa yang berada di kawasan penyangga Taman Nasional Lore-Lindu. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani yang salah satunya adalah petani perkebunan yang menanam pohon kemiri. 8. Perolehan rata-rata pendapatan masih tergolong rendah.
9. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan jumlah pendapatan, peningkatan produktivitas harus dilakukan oleh petani. Lihat, kalimat 1 sampai kalimat 5 ini membahas tentang pohon kemiri. Sedangkan kalimat 6 sampai kalimat 9 itu menceritakan tentang desa Sigimpu dan desa Baku-Balu. Jadi, paragraf yang paling tepat yaitu yang bisa membuat paragraf yang padu dan utuh adalah dari paragraf 1, yaitu kalimat 1 sampai kalimat 5. Karena apa? Karena kalimat ini membahas tentang pohon kemiri. Sedangkan kalimat yang ke-6 gimana? Oke, lanjut ya teman-teman, kita skip yang tadi. Jadi lanjut ke kalimat pertama ya. Kalimat pertama, jadi untuk membuat sebuah paragraf itu lebih ke paragraf yang pertama, yaitu dari kalimat 1 sampai kalimat 5. Mengapa? Karena paragraf 1 ini akan membahas tentang pohon kemiri ya, pohon kemiri. Sedangkan paragraf kedua yaitu dari kalimat 6 dan kalimat 9. Karena apa? Karena kalimat ini membahas tentang desa Sigimpu dan desa Baku-Balu. Jadi kita buat 2 paragraf. Nah, apabila dipadu menjadi 2 paragraf yang padu dan utuh, pengelompokan kalimatnya adalah yang mana? A, bukan. B, bukan. Terus kita lihat, yang C bukan, yang D betul ya, karena tadi kita akan membahas dari kalimat 1 sampai kalimat 5 dan seterusnya dari kalimat 6 sampai kalimat 9. Lanjut ke nomor 13, yaitu soalnya langsung bentuk peran pada kata perkebunan dalam kalimat 7 mempunyai makna yang sama dengan bentuk peran pada kalimat perkebunan. Lihat nomor kalimat 7, lihat. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani yang salah satunya adalah petani perkebunan yang menanam pohon kemiri. Petani perkebunan berarti petani ini mempunyai kebun ya teman-teman. Nah di sini bentuk peran pada kalimat perkebunan, kebun milik tani, berarti makna yang sama dengan peran tersebut kayaknya yang mana? A. Pertambahan penduduk merupakan masalah besar di negara ini. B. Banyak buku yang laris terjual dihasilkan oleh percetakan tersebut. C. Kebanyakan buruh mendukung peraturan baru tentang UMR. D. Pelebaran jalan memerlukan biaya yang sangat tinggi. Dan E. Teman saya selalu menghindari perdebatan yang tidak perlu. Nah, yang dibahas di sini adalah petani perkebunan, yaitu perkebunan milik petani. Berarti apa ya kira-kira teman-teman? Jawaban yang paling tepat adalah keterkaitan antara pemilik ya. Jadi lebih ke C, yaitu kebanyakan buruh mendukung peraturan baru tentang UMR, karena peraturan ini sangat berkaitan dengan seorang buruh. Jadi yang paling tepat adalah yang C teman-teman. Oke, lanjut ke nomor 14. Ungkapan peningkatan produktivitas harus terus dilakukan oleh petani pada kalimat 9 dapat disempurnakan menjadi titik-titik. Kalimat 9 mana ya? Oh ini. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan jumlah pendapatan, peningkatan produktivitas harus terus dilakukan oleh petani. Nah, ungkapan ini dapat disempurnakan menjadi A. Meningkatnya produktivitas harus dilakukan oleh petani. Oke, nomor B, petani harus terus melakukan peningkatan produktivitas. Oke, C, produktivitas yang dilakukan terus oleh petani harus meningkat. D, produktivitas harus terus meningkat dan dilakukan petani. Dan E, seharusnya terus dilakukan peningkatan produktivitas oleh
Nah, kira-kira jawabannya paling tepat apa teman-teman? Jawaban yang paling tepat itu harus diusahakan dengan subjek. Subjek itu lebih ke pelakunya ya, agar bisa sempurna kalimatnya. SPO. Oke, jadi kalimat yang tepat yaitu yang B, yaitu petani harus melakukan peningkatan produktivitas. Maka kalimat ini menjadi sempurna karena sesuai dengan peraturan SPOK, yaitu yang B. Lanjut nomor 15. Ini tentang pohon kemiri ya dan desa Sigimpu. Kita lihat nomor 15 soalnya. Soal yang diajukan berkaitan dengan pemilihan kata yang mendekati makna dari kata penyangga yang digunakan dalam kalimat 6, yaitu penyangga. Atau nggak teman-teman penyangga apa? Nah, di sini kita lihat ya, kalimat 6 itu apa sih? Desa Sigimpu dan Desa Baku-Balu merupakan desa yang berada di kawasan penyangga Taman Nasional Lorelindo. A. Penopang, B. Pengaman, C. Pelindung, D. Penyelamat, E. Penolong. Penyangga. Kata yang menekati kata penyangga itu apa? Penyangga, bersandar, bertumpu. Nah, apa nih fungsinya? Betul teman-teman, yaitu lebih ke A, yaitu penopang. Karena makna ini mendekati dengan kata penyangga, karena penyangga itu artinya lebih ke mengampu, penopang, bersandar, bertumpu, begitu ya. Lanjut nomor 16. Kelompok kata yang berpapasan tetap dalam bacaan tersebut adalah A. Secara umum, B. Paling bawah, C. Sebuah penelitian, D. Lingkar pinggang, E. Program intensif. Ya, soalnya langsung. Kelompok kata yang berpapasan tetap, kelompok kata yang berpasangan tetap, yang tidak bisa terpisahkan, yang tidak bisa dibulak-balikan, yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak bisa dirubah maknanya meskipun dibalik-balik. Kira-kira apa ya? Secara umum? Enggak. Paling bawah? Enggak. C. Sebuah penelitian? Enggak. Enggak ya. D. Lingkar pinggang? Bisa ya. Lalu yang E, program intensif. Enggak ya. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Karena D ini adalah sebuah kalimat yang pasangan tetap, majemuk, yang tidak bisa dipisahkan. Begitu teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah yang D, lingkar pinggang. Atau apalagi? Meja makan, pasangan tetap apa ya? Contoh kata kalimat yang berpasangan tetap itu selain lingkar pinggang, meja makan, apalagi teman-teman? Kacamata, begitu kan? Iya. Lanjut nomor 17. Gagasan dalam kalimat 2 bisa diungkapkan kembali dengan kalimat. Gagasan dalam kalimat 2 bisa diungkapkan kembali dengan kalimat. Lihat nomor 2. Aktivitas ini memiliki berbagai macam manfaat bagi kesehatan dan ketahanan tubuh. Aktivitas ini memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan dan ketahanan tubuh. Nah, gagasan ini bisa diungkapkan kembali menjadi kalimat A. Ada beragam manfaat untuk kesehatan dan ketahanan tubuh yang didapat dari aktivitas ini. Oke, bisa. B. Manfaat tidak terbatas untuk kesehatan dan ketahanan tubuh yang diperoleh dari aktivitas ini. Ini terlalu sulit ya, terlalu banyak katanya. Jadi tidak efektif. Yang C, ada beberapa manfaat untuk kesehatan dan ketahanan tubuh yang didapat dari kegiatan ini. Oke, bisa ya, karena dari berbagai menjadi beberapa. Coba kita lihat yang jawaban D. Yang jawaban D, ada manfaat faktor hingga untuk kesehatan dan ketahanan tubuh yang diperoleh dari pekerjaan ini. Salah. Yang E, ada banyak manfaat untuk kesehatan dan ketahanan tubuh yang didapat dari aktivitas ini. Nah, ini kalimat paling tepat ya teman-teman, dan efektif karena terdengar lebih nyambung dan lebih baku ya. Kenapa? Karena dari berbagai bisa jadi beberapa dan banyak, tapi yang lebih tepat itu adalah yang banyak teman-teman. Jadi ada banyak manfaat untuk kesehatan dan ketahanan tubuh yang didapat dari aktivitas
Ini lanjut ke nomor 12. Fungsi kata penghubung sehingga dalam kalimat 4 adalah, lihat nomor 4. Saat berlatih, kaki tidak mendapat beban sehingga kaki tidak perlu menuntut tubuh untuk melangkah. Sedangkan kalimat sebelumnya yaitu aqua jogging dapat mengurangi resiko penegangan otot kaki terutama bagian paling bawah dan yang rentan mengalami cedera. Terus kita kasih kata sehingga sebagai kata penghubung kalimat 4. Sehingga saat berlatih, kaki tidak mendapat beban sehingga kaki tidak perlu menumpuk tubuh untuk melangkah. Fungsinya dari kata penghubung sehingga dalam kalimat 4 itu menjadi A. Memaparkan akibat, B. Menyimpulkan pernyataan, C. Menjelaskan gagasan, D. Menyiapkan informasi, E. Menggambar gagasan. Menurut teman-teman apa? Nah, tentunya dari kalimat 3, aqua jogging dapat mengurangi resiko penegangan otot kaki terutama bagian paling bawah yang rentan mengalami cedera sehingga saat berlatih kaki tidak mendapat beban sehingga kaki tidak perlu menumpuk tubuh untuk melangkah. Jadi jawaban yang paling tepat itu lebih ke memaparkan akibat ya teman-teman, karena ini lebih ke ada sebab dan akibat, lebih ke akibat ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A, itu memaparkan akibat. Menyimpulkan pernyataan salah, menjelaskan gagasan salah, D. Menyiapkan informasi benar juga. Cuma yang paling tepat adalah memaparkan akibat. Yang E. Menggambarkan gagasan. Kurang tepat. Jadi yang jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video dari Miss Asna. Selanjutnya mungkin dicukupkan sekian video dari Miss Asna. Dan semoga teman-teman semua bisa sukses terus ya. Bye-bye. Next time kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.